Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini sebenarnya saya ingin lebih menanggapi ya dari komentar-komentar yang ada di YouTube. Jadi ada kolom komentar yang sebenarnya sangat menarik pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Misalnya banyak yang bertanya bagaimana istighfar itu bisa mendatangkan rezeki, istighfar seperti apa, nah, sigotnya seperti apa gitu. Nah di sini saya lebih banyak menggunakan kalimat astagfirullahalazim. Ini pertanyaan yang paling banyak ya. Istighfarnya astagfirullah aja apa astagfirullahalazim? Ini banyak sekali pertanyaan itu. Dan saya jawab yaitu astagfirullahalazim. Boleh juga astagfirullah, 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 astagfirullah itu boleh. Tapi kalau astagfirullahalazim itu yang saya rasakan di diri saya itu secara vibrasi ya, getaran itu lebih kuat. Jadi kalau kita zikir itu terasa lebih berat ya, lebih membuat seperti ngantuk, seperti badan tuh kayak rasa ingin cepat-cepat selesai atau tidak kuat banyak-banyak. Nah, itu katanya disebut dengan vibrasi atau kalau istilahnya ahli-ahli tasawuf itu sebutnya dengan asror ya. Ada rahasia situ berupa getaran atau cahaya yang efeknya itu pada tubuh kita. Dan ternyata yang saya rasakan itu sangat kuat itu di astagfirullahalazim. Dan semakin besar energinya atau vibrasi yang kita rasakan ketika zikir istighfar itu, dan ternyata efeknya ke kehidupan itu sangat luar biasa. Jadi seperti mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga secara beruntun ya, itu saya rasakan. Tapi juga memang ada efek sampingnya. Salah satu efek sampingnya kan seperti kalau kita baru awal-awal istighfar ya, itu kita seperti merasakan kayak gelisah. Jadi kayak kayak gelisah, kayak panik, kayak dada itu seperti deg-degan, ya seperti ada yang nyangkut lah di dada kita itu. Itu biasanya di awal-awal. Nah, karena itu proses pembersihan ya. Proses pembersihan hati kita dari kotoran-kotoran. Sehingga menyebabkan itu merasa seperti ada yang nyangkut di dada kita itu. Tapi setelah berjalan agak lama gitu ya, beberapa hari sampai seminggu, itu sudah mulai merasa damai, tenang. Dan yang kedua efeknya juga kayak sering apes saja. Sering apes, saya banyak kejadian-kejadian ya. Sendal hilang lah, lalu tiba-tiba saya naik mobil dibentak-bentak sama supir Grab, saya dibentak-bentak orang yang saya kenal, saya dihujat di media sosial. Itu saya rasakan ketika saya mengamalkan istighfar. Saya nggak ngerti lah vibrasi istighfar ini apa sehingga membuat orang itu kok kayak nggak suka sama saya. Tapi setelah ya saya terima saja, saya lanjutkan zikir ya, lama-lama itu berubah. Justru malah makin banyak orang yang suka sama kita. Ingin ketemu lah segala macam gitu. Nggak tahu itu kayak orang tuh suka sama kita baru kenal saja tuh sudah ingin akrab gitu. Karena power dari istighfar itu. Karena ya itu tadi saya bilang vibrasinya besar. Jadi kita akan merasakan goncangan-goncangan batin, gelisah ya. Mungkin ada yang kalau yang lebih parah itu ya, kalau sudah banyak energi negatif di tubuhnya itu bisa sampai muntah-muntah ya, bisa sampai sakit, rasa badan tuh panas itu ada yang merasakan itu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa wirid ya paling hanya tadi itu gelisah di awal, nanti lama-lama setelah itu tenang terus menerus. Dan akan banyak hajat-hajat kita terkabul sedikit demi sedikit. Dan juga kita juga harus positive thinking ya, itu yang paling penting, positive thinking kepada Allah. Bisa jadi kita tuh dikasih kegagalan atau hajat kita tidak terkabul itu karena Allah yang melindungi kita. Jadi ada kisah ya, tidak usah disebut lembaganya ya. Jadi dia wirid istighfar, melazimkan istighfar. Tiba-tiba dia dimutasi ke suatu tempat. Jadi dia tadinya kerja di pusat di salah satu kementerian, lalu dibuang ke tempat lain. Dia kaget, saya pernah rajin wirid istighfar nih, tapi kok kenapa saya malah dilempar ke tempat yang kering lah misalnya. Nah, tapi dia ya sudah terima saja gitu. Sempat berprasangka kabur pada Allah. Tapi ya akhirnya dia terima dan hitungan 3 tahun kemudian dia melihat lembaga yang tadinya tempat dia itu sebelum dimutasi ya itu kena kasus korupsi ya. Dan banyak orang-orang yang di situ dipanggil oleh KPK. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh gagal itu juga sebenarnya bisa jadi pertolongan Allah. Kita itu diselamatkan. Jadi kita harus terus berprasangka baik kepada Allah. Nah, itu karena istighfar itulah Allah melindungi kita dari bala, dari musibah, ya, dari terjerat yang namanya korupsi ya. Ya siapa tahu kalau dia masih di situ ya mungkin dia tidak korupsi, tapi kan
ada bagi-bagi uang atau apa, salah tanda tangan, salah laporan, akhirnya ikut terseret. Nah, alhamdulillah dengan dia dimutasi ke tempat lain, dia selamat. Dan juga istighfar itu tadi itu selalu memberikan kebaikan, walaupun itu terlihatnya sial. Ambil contoh lagi misalnya, dia sudah rajin istighfar, ingin dapat jodoh, ingin menikah dengan pacarnya. Tapi ternyata pacarnya malah terbuka aibnya dan keluarganya, ternyata hanya ingin memanfaatkan saja. Akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menikah. Nah, ini kan sebenarnya tidak jadi menikah ini mungkin kata orang-orang sekitar dia itu apes, sial ya. Tapi sebenarnya Allah itu memberikan keselamatan. Coba kalau sampai akhirnya dia menikah, ternyata karakter pasangan yang buruk ini dan keluarganya itu baru ketahuan setelah menikah. Pasti hidupnya akan lebih sengsara, ya kan? Atau mungkin dia akan bercerai, atau dia mempertahankan hubungan itu tapi dengan ya toksik ya. Tapi Allah selamatkan. Akhirnya alhamdulillah dapat yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, yang lebih mengerti dan sefrekuensi, punya hobi yang sama. Itulah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus terus berprasangka baik. Pokoknya wirid istighfar, pasti kita akan menemukan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Hati kita akan merasakan galau, tapi percayalah di balik itu semua nanti akan banyak kemudahan yang datangnya secara beruntun. Itu salah satu pengalaman saya mengamalkan istighfar. Yang kedua, sholawat. Sholawat itu penting banget sih, kalau menurut saya. Saya itu bisa makan di restoran mahal, yang mungkin kalau pakai duit pribadi itu, saya tidak punya jumlah uang segitu untuk bayar ya. Dan itu butuh mungkin gaji berapa kali lah untuk bisa makan-makan di restoran mahal begitu. Tapi alhamdulillah karena rajin sholawat ya ada saja yang traktir, ada saja yang klien yang ngajak makan di tempat-tempat yang mahal ya. Dan saya merasakan itu, merasakan namanya restoran ini, restoran itu. Yang mungkin kalau kita mimpi-mimpi dengan kita lihat di TikTok ya, atau media sosial kita lihat enaknya kali bisa makan di sini gitu. Tapi duitnya nggak ada. Gitu. Tapi dengan kita sholawat ya, ada saja jalannya kita bisa makan di situ dengan dibayarin. Nah itu dibayarin itu jangan dianggap itu bukan rezeki ya. Dibayarin itu rezeki juga dari Allah sama. Jadi jangan kita anggap kalau kita dibayarin itu bukan rezeki. Nah itu istighfar, sholawat. Jadi istighfar itu satu membuka pintu rezeki, tapi banyak hal-hal yang sifatnya tidak mengenakan dulu. Kalau sholawat pasti kita enak terus. Hidup kita mulus terus, tapi memang harus sabar. Ya kita dapatnya tidak langsung besar itu, mungkin bisa dapat rezeki yang sekali besar seperti mungkin mobil atau hadiah yang besar, umroh gratis itu butuh bertahun-tahun kalau kita mengamalkan sholawat. Tapi dalam hal-hal yang kecil itu bisa aja cepat. Misalnya tadi makan enak ya, diajak jalan-jalan, diajak liburan, dibayarin ini itu bisa. Tapi ya kecil-kecil lah, nikmat yang lumayan kecil lah. Tapi bilang kecil nggak kecil juga gitu. Tapi intinya kalau yang ingin besar ya kita harus istighfar. Cuman biasanya semakin besar nanti nikmat yang akan diberikan Allah, kita akan melewati ujian-ujian yang juga besar. Jadi butuh kesabaran juga. Karena mungkin kita dicuci dulu kan. Hati kita dibersihkan dulu, dihilangkan dari kotoran-kotoran. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, kita tidak jadi sombong. Kita tidak jadi, apa namanya, tidak jadi pelit ya. Karena kita tahu bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Itu sih pengalaman-pengalaman saya ya. Dan yang terakhir, selain sholawat juga bacaan-bacaan Al-Quran, itu juga harus kita dawamkan ya. Seperti Al-Waqiah, Yasin, ya itu biasanya saya baca. Tapi juga sekarang juga saya lebih rutin ya, jam-jam segini nih, bangun malam, tahajud, ya baca 1 juz. Tapi kalau kepanjangan, ya setengah-setengah nggak apa-apa lah. Tapi biasanya sih saya 1 juz tuh, dalam sehari ya. Mungkin ada yang banyak, tapi nggak perlu banyak ya. Sebenarnya lebih amal itu berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Jadi kalau kita baca Quran itu, khataman Quran ya, 1 juz itu, kita nggak tahu nih di ayat mana itu ada namanya Ismul A'dham. Jadi Ismul A'dham itu suatu asma ya, yang kalau kita baca itu, semua doa-doa kita itu terkabul oleh Allah. Doa kita jadi mustajab kalau kita baca itu. Dan kita nggak tahu tuh ayat berapa, kita nggak tahu. Jadi kita baca saja setiap hari itu 1 juz. Biasanya setiap 1 juz itu ada Ismul A'dham gitu. Jadi harus kita dawamkan saja baca Quran dari Al-Baqarah 1 juz, terus besoknya juz kedua, juz ketiga, terus ya istiqomah. Ya kalau misalnya tidak bisa setiap hari, jadwalkan misalnya pas libur kerja ya, Sabtu atau Minggu malam gitu. Bagus itu memang sepertiga malam, jam 12 malam, jam 1, jam 2 ya, menjelang subuh. Itu bagus biasanya kalau mau lebih
tenang itu ya jam 1, jam 2, karena ada rentang waktu yang panjang ya, misalnya kita capek nih, kita bisa berhenti dulu ya, minum dulu, ngopi dulu, habis itu wudhu lagi, baca lagi, sampai 1 juz. Jadi bertahap aja sampai azan subuh, sebelum azan subuh ya kalau bisa sih sudah selesai. Lalu itu sholat subuh, ya udah zikir sampai terbit matahari. Itu bagus setiap hari, tapi kalau agak ribet ya, maksudnya takutnya besoknya kantuk ya pas kerja, ya bisa di waktu libur, misalnya malam minggu, atau kalau Sabtunya libur, Jumat malam ya, itu bisa dilakukan. Insya Allah tuh nanti rezeki kita lancar, rezeki lancar, semua urusan diberi kemudahan. Yang penting istighfar, sholawat, sama tadarus Quran 1 juz 1 juz. Ya mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.